Halo sahabat Yorsan semua, jumpa lagi. Kali ini Yorsan Channel berada di Keraton Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang jalan tikus yang ada di Keraton Yogyakarta ini. Tidak semua orang tahu jalan tikus yang ada di Yogyakarta ini. Bahkan yang sudah berkali-kali pun, kalau tidak dengan yang ahlinya, pasti akan tersesat di keraton ini. Yuk sahabat Yorsan, kita mulai perjalanan kita ini dimulai dari alun-alun utara. Dari alun-alun utara ini kita akan jalan-jalan, masih lewat jalan utama Masjid Gede. Di situ ada Masjid Gede. Setelah dari Masjid Gede kita melewati museum kereta. Dari museum kereta nanti kita akan masuk ke keratonnya. Setelah keraton kita adakan jalan-jalan tikus, keraton, alun-alun selatan, Taman Sari, Kampung Cyber, sampai ke Sumur Kemuling, sampai di Pasar Ngasem ya. Dari Pasar Ngasem ini semuanya itu ada beberapa jalan tikusnya. Dari Pasar Ngasem ini kita ke Masjid Gede. Ke Masjid Gede juga ada jalan tikusnya. Setelah itu kita kembali ke titik nol Yogyakarta. Yuk kita mulai perjalanan ini dari ini kita jalan-jalan di pintu masuk alun-alun utara. Kita disambut dua pohon beringin besar yang menandakan bahwa kita memasuki area alun-alun utara. Saya ini pagi jalan-jalan sekitar jam 6 pagi, jadi cuacanya sangat segar, sangat rekomendasi sekali. Oke, kita jalan-jalan sampai melipir ini, kita ke arah kanan tadi mengikuti jalan yang ada dan sampai di Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Ini nanti kita ada detailnya, pulangnya kita juga akan mampir ke situ. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah wisata keratonnya, yaitu sebelah kanan itu ada jalan menuju Taman Parkir Ngabean. Sebelah kanan kurang lebih jaraknya 750 meter. Kalau lurus itu ke keraton, ke Taman Sari, saya sama sentra kuliner. Ya, ini keraton utama sisi depan ya, tapi pintunya selalu ditutup. Jadi kita nanti lurus dulu ini kita melewati museum kereta. Ya, ini Jalan Roto Wijayan. Ya, jalan-jalan di sini khas banget ya. Jalan yang tidak ada di tempat lain untuk desain jalannya dan keciri khasannya Keraton Jogja. Ya, sebelah kanan ini ada Museum Kereta Yogyakarta. Jadi kereta-kereta mulai zaman Hamengkubuwono pertama sampai yang sekarang semua disimpan di sini. Jadi ada Kiai Kanjeng Jimat kalau nggak salah juga itu yang dipakai Hamengkubuwono pertama, sampai beberapa kereta yang dipakai oleh Sri Sultan sampai yang ke-10 ini semua tersimpan di museum ini. Oke, kalau yang ke museum silakan mampir. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke wisata keratonnya. Jalan kaki aja sehat sekali saudara-saudara semua, sahabat Yorsan. Ya, saya bertemu dengan seseorang ini yang nantinya mendampingi saya untuk menyusuri jalan tikus, rahasia-rahasia jalan tikus. Beliau yang menginformasikan saya jalan-jalan tikus ini masuk ke ya yang tidak saya ketahui sebelumnya ya. Bagi yang nggak tahu ya, ini ada jamnya masih aktif jamnya, jam 5:30. Persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintah dan masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal di wilayah
Ngayu Yogyakarta dalam rangka memperingati Hari Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono 8 tepat 2 tahun pada hari Senin Wage 15 Agustus 1936. Ya, ini tempat tinggal HD7 Hamengkubuwono 7 ya, HD7 HD8 masuk di dalam tadi Pak. Ini. Ini ruangan depan ini. Nggih, Nah, mriki. yang tadi Ini dari depan itu dari namanya- depan nggih. namanya Setinggil. Setinggil. Setinggil itu dulu tempat Nggih. pangeran dijadikan raja. Oh, di situ. Ya, dulu yang make HP7, Nggih. HP8, Nggih. HP9 itu tempat pelantikan Nggih. ayahnya Megawati. Oh, Pak Soekarno. Iya, Bung Karno. Ini masih buka Pak kalau pas gini pandemi? Iya, Oh, masih buka. masih. Itu yang Covid pertama sampai Covid kedua Iya. itu ditutup penuh. Oh, sekarang udah buka. Iya. Itu yang bangsal yang di tengah ini Nggih. dulu untuk pengadilan. Oh, pengadilan. Nggih. Untuk pengadilan. Zaman dulu hukuman itu enggak boleh disulap pakai uang. Oh, gitu. Apil Pak nggih. Iya. Ini kan Bapak sinten? Saya Pak Marji. Pak Marji. Oh, nggih, nggih. Itu zaman dulu mencuri, Nggih, tangan dipotong. potong. Tangan dipotong, kaki dipotong, yaitu sampai potong leher Oh, kayak dengan hukum gantung. itu direnovasi Pak nggih. Iya. Buah kebun. Pohon keben, ini pohon keben. Iya. Tanaman Hamengkubuwono ke-7. Ketujuh. Itu sudah Umur empat turunan. 4 turunan ya Pak. Iya. Kan ini Hamengkubuwono ke 10. 10. Iya. Oh, Mau ke sana? monggo. Sedang rehabilitasi, Iya. perbaikan. Iya. Ya, ini keraton ini malah bikin Ya, 1928. 1928. Oh, mulai bangun. Iya. Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ini yang sudah selesai Nggih, 1929 1929 pas hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Ya. Ini namanya Bangsal Continuity. Bangsal Continuity. Bangsal Iya, yang- Community. Perbaikan Pak. 9. Yang sekarang yang Hamengkubuwono 10. Ya. Hamengkubuwono 10 sekarang di dalam juga tempatnya. Iya. Hari Senin nggak di rumah, Oh, Senin nggak ada Pak nggih. kerja di kantor ketemu. Oh, ini tempat pembongkaran kereta. Nah, Kapur putih, batang, yaitu airnya putih-putih telur dengan air jeruk. oh ini saged tembus alun-alun anu Pak nggih. Nggih. Alun-alun napa niku? Selatan. Selatan nggih. Nggih. Sampai jam pinten biasa dibuka? Oh, itu Buka terus nih. buka terus. Ini griyane sinten? Ini kok putra Terakhir 9. Gusti Bendoro Raden Ayu. Gusti Bendoro Raden Ayu. Ini kerabat keraton semua Pak. Kita tidak masuk ke keraton karena masih pagi, masih ditutup. Kita menuju ke alun-alun selatan, tapi lewat jalan tikus yang ada di sekitar keraton Yogyakarta ini. Sebelumnya kita nanti mampir ke Masjid Sela atau Masjid Batu yang dibangun oleh
Hamengkubuwono pertama. Jadi masjid ini masjid yang tertua yang ada di sekitar Keraton Yogyakarta. Masjid Selo. Masuk mereka, Pak. Ya, melewati jalur sempit atau istilahnya jalan tikus. Jadi ini rahasianya, kita harus bersama dengan yang sudah paham area sini ya. Kalau tidak pasti akan tersesat dan ya muter-muter saja di sini. Ya, ini Masjid Selo atau masjid batu, dimana pekerjaannya tidak menggunakan semen waktu itu, jadi menggunakan campuran pasir dan kalau tidak salah informasinya dari telur ya, dicampur sehingga dia menghitam seperti batu, makanya disebut Masjid Selo. Dulu di depan ini informasinya juga ada kolam, tapi karena pengembangan supaya bisa digunakan orang banyak, maka untuk kolamnya ditutup. Saya sholat 2 rakaat dulu, sholat duha di sini. Kapan lagi sholat duha di sekitar keraton ya. Pintu masjid ini dibuat agak turun sehingga kita kalau masuk itu harus menunduk. Itu ada filosofinya. Oke, lanjut perjalanan ke alun-alun selatan ya, dimana kita melewati jalan tikus yang pengalaman yang luar biasa ini. Anda harus coba. Ini sisi tembok keraton, sampai kita juga di sisi tembok keraton di Jalan Suryo Putro. Yang sebelah kanan ini adalah dinding kompleks Keraton Yogyakarta. Jadi kita sedikit di luar dan jalan-jalan. Nah, ini kita mau masuk ke kompleks keraton ya. Nanti bisa tembus, ini tembus bisa kalau ke kiri ke nanti ke alun-alun selatan, kalau agak lurus bisa ke Taman Sari atau Pasar Ngaben. Jadi ada beberapa pintu dari sini nantinya. Jadi ini bangsal yang di tengah itu untuk budaya Indra Tari. Oh, tari-tarian, Tari Bedoyo. Oh, kalau nanti nginep di situ, pernah nginep di situ. Kita belok ke kiri menuju ke alun-alun selatan. Ini lewat sisi yang sebelumnya saya tidak pernah ke sini. Ini pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jalan-jalan pagi masuk seluk-beluk sekitar keraton dan menemukan hal-hal yang sungguh indah dan tidak terduga. Anda kesini bisa silakan mencari semacam guide untuk membimbing Anda keliling-keliling lewat jalan-jalan tikus nanti sampai ke Taman Sari. Di belakangnya ada kampung cyber, di mana dulu juga anak Obama, Barack Obama juga jalan tikus, jalan-jalan tikus di Taman Sari juga. Pelindung. Ya. Wah. Niki diparingi semua Kanjeng Nyai Naga Ginagini. Naga Ginagini kali. Nika ingkang kilen Kanjeng Kiai Nagaraja. Nika nggih. Nggih. Kanjeng Kiai Nagaraja. Nggih. Oke. Yuk nika 2 ekor nika. Nggih. Kita Ekornya nggih. Nggih. Nika ekor. Nika kalih binatang ekore Ikat tunggal. Nika lambangnya Dewi Rasa Tunggal. Dewi Rasa Tunggal. Ngerso dalem kali kawula cilik, rakyat cilik nyatu antara nggih. Nggih. Di sini kita banyak bicara tentang hal-hal yang ada di keraton, yang tentunya off the record lah ya di sini.
tidak kita publish karena menjadi dasar pengetahuan saja. Oke, kita lanjutkan ini ke bangsal mandungan atau untuk perundingan. Ini apa? Kenapa? Ini kenapa? Bangsal mandungan untuk perundingan. Oh, rundingan. Aku Rakyat. nggih. Sing jaga bumi niku Gusti Allah. Hmm. Gusti Allah niku luwes kuwasa. Pun njabet nyawane pun Puni ini Pak. niku tamat saya. Pertama cari rumiyin. Kalau mereka yang alun-alun. Ya, sebentar lagi kita sampai di alun-alun selatan. Depan itu kita belok kiri, sudah sampai di alun-alun selatan. Kita banyak berbicara tentang kondisi keraton, tentang kondisi masyarakat sekitar keraton. Banyak hal-hal yang saya dapatkan dari Bapak guide saya ini. Kanjeng Kiai Sapu Jagat. Kanjeng Kiai Sapu Jagat. Sing pundi kali-kali ini? Ingkang menika Kanjeng Kiai Jagat. Nggih, Niki Mbok Nyai Mbok Jagat. Nyai Jagat. Oh, Ya ingkang ngajeng nggih. Kanjeng Kiai Dewandaru. Dewandaru. Kanjeng Nyai Retnandaru. Berarti ngajengan cuma setunggal kali ya nih, sing tengah-tengah niku. Nggih. Kanjeng Kiai Dewandaru, Retnandaru, Kanjeng Kiai Sapu Jagat, Nyai Jagat. Dari sini kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Taman Sari. Kita tidak melewati jalan utama, kita melewati jalan-jalan tikus kampung, perkampungan sekitar Taman Sari dan Keraton. Ke Taman Sari. Kalau ke sana ke Alun-alun utara. alun-alun utara. Kalau Yang sana beda selatan, alun-alun selatan. alun-alun selatan. Ini tadi dari jalan Selo. Masjid Selo, Panembahan. Panembahan Senopati yang menangkap petir. Ya, Selo. Oh. Gerimis, cuaca gerimis mengundang. Sami gitu, jangan salah masuk ya. Tutup. Mungkin lewat. Oh sampai. Oh gitu. Lewat belakang. Alhamdulillah. Ini kita masjid apa nih? Masjid Satu Tunggal. Masjid Saka Tunggal. Tiangnya satu. Oh tiang satu Pak, di dalam. Pak sholat rumin sakit Pak nih. Bukaan. Pak sholat duha. Duha mas. Taman Sari. Tempat mandi Wali Songo awal-awal ya Pak. Nggih. Wali Songo iki ratu-ratu zaman pertama. Buka nggih jam 9 nggih sami nggih, setengah 9. Monggo, nuwun sewu. Ini yang punya Sri Sultan pertama, Mas. Oh, mulainya bangunnya sih kan pertama. Ratu pertama. Ratu pertama. Sing habis 10 ajeng nyuwun mriki mboten pareng. Lintang pun ya niki. Niki masjid di bawah sana. Oh, mereka masjid di bawah tanah. Nggih. Ke arah kiri. Jarang sih ngeten Pak. Mereka kadang mlebet tok. Nggih. Niku bangunan niku sing ing Cina. Bentuknya sing ing RRC. Ini anyar nih Pak. Kita jalan-jalan melewati samping Taman Sari, Jalan Tikus, akan masuk ke Taman Keputaran. Niki ajeng mlebu Taman Kapitren. Oh, niki lewat buri. Nggih.
Di sini juga ada sanggar atau tempat pameran lukis ya. Jadi siapa beli bisa di sini. Monggo yang mau beli. Di puncake isih galak. Nggih. Nggih. Niku Nggih. bali ngapake lahar. Weh niku Pak jeep niku Pak. Maling numpak jeep niku. Nggih. Pinten jam niku? Setengah sak jam niku sampai. Nggih, mboten patang jam 5 jam. Oh, nggih. Alep niku kali gunung Pos Kamling. itu Taman Keputren. Oh, niku Taman Keputaran. Taman Keputren itu untuk ibu raja. Ah, Ini masih di sana. masjid di bawah tanah. Nggih. Penusukan. Ini abdi dalam. Ini sebetulnya abdi dalam. Oh, sudah ada. Padahal mboten abdi dalam mboten boyah parang. Penting mriki iki. Nggih. Niku sebabnya lemah niku kagungan serusutan pertama. Oh, yang ini. Oh. Wah, tak ini. Nggih. Kita juga masuk ke kampung cyber di mana dulu putri Barack Obama waktu ke Taman Sari lewat jalur ini ya. Jadi jalan ini sudah mendunia. Ini dalamnya Bung Karno. Nggih. Yes. Bung Karno itu asli Jogja, Mas. Nggih. Ini kampung apa nih? Asli. Taman Sari. Oh, Taman Sari. Nggih, Taman. Kampung Taman Sari ini sangat indah ya menurut saya. Memang disusun untuk kampung wisata kelihatannya. Jadi temboknya kanan kirinya itu ada lukisan-lukisan yang indah yang menambah suasana yang khas ya. Jadi tidak hanya hijau, bersih, juga banyak nilai-nilai seni yang ditampilkan di kampung ini. Jadi beda suasana kampung yang berbeda tentunya. Nah, ini bisa dilihat tembok kanan kirinya banyak lukisan-lukisan yang cukup indah. Juga jalannya bersih. Kampungnya juga beberapa ada yang menjual pernak-pernik khas Jogja. Ini menjadi alternatif kalau kita ke Jogja, wisata ke Jogja. Monggo akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan Anda jalan-jalan di sekitar Istana Yogyakarta, masuk ke kampung-kampung rahasia jalan tikusnya ini pasti akan membawa kenangan tersendiri buat Anda. Sari. Tapi sekarang tak dimanfaatkan Pak. Enggak. Ini Masjid. masjid ini tingkat 2. Oh. Yang di bawah untuk wanita, yang jadi imam wanita, makmumnya wanita. Yang atas itu untuk Wali Songo, raja dengan pangeran. Lokasi sumur masjid itu sebelah pundi. Ya ini di masjid. Ini yang mriki fotonya niki 5 niki. Nggih. Ini. Sumur Gemuling. Sekitar 200 tahun yang lalu Sumur Gemuling merupakan masjid yang digunakan oleh para raja di Jogja. Sumur Gemuling yang masih satu komplek dengan Istana Air Taman Sari ini adalah salah satu bangunan yang tersisa karena sebelumnya Taman Sari pernah rubuh 1867. Sumur Gemuling menggunakan arsitek Jawa dan Portugis serta menyerupai teater melingkar dengan telaga buatan yang ada di tengah. Selain itu juga terdapat beberapa rongga yang ada pada bagian tengah atau kubahnya. Bangunan ini dahulunya merupakan sebuah masjid berada di tengah danau air yang digunakan para raja Yogyakarta untuk beribadah. Yang menarik pada bangunan ini adalah filosofi di balik desainnya, yaitu terdapat satu pintu yang digunakan sebagai pintu masuk. Pintu masuk itu merupakan bahwa manusia yang terbuat dari tanah nantinya akan kembali ke tanah juga. Masjid kuno ini tidak membutuhkan pengeras suara karena atapnya yang bulat tanpa membuat suara imam tetap terdengar. Dapat membuat suara imam tetap terdengar. Ada 2 lantai pada bangunan masjid ini, yang mana bagian atasnya
untuk jamaah laki-laki, sedangkan yang bawah untuk jamaah perempuan. Hal yang unik lainnya adalah terdapat empat tangga yang mengarah ke sebuah perantaran kecil. Selain itu terdapat juga satu tangga yang mengarah ke bangunan lantai 2. Tangga-tangga ini melambangkan rukun Islam. Dengan satu tangga terdapat wakil rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Oh, posisi di sini Pak. Tadi kita masuk juga pun di mriki. Niki datae mriki. Terus muter. Kita muteri Sing ngajeng. niki, mriki rumiyin oh mriki rumiyin. Niku sing pertama tak meja sepatu enggak. Mlebet. Enggak dari petan iki jangan betul kertas. Nggih ngertos. Nggih. Kita mau mriki. Nggih. Mriki nggih. Nggih. Muter ngeten. Nggih. Ngeten. Oh niki jalan niki. Nggih niki. Oh, niki ya. Mriki. Oh, ya, muter berarti. Nanti kembali lagi ning ajeng niku Pak nggih. Oh, iya. Masih juga mandi ya. Di foto. Tadi yang malat ini. Di sini. Ini putaran ya. Ya, ini pintu masuk pertama lah. Yang kemandian. Juru gedung musik. Oh, gedung musik. Ya, Niki namanya? Taman Kapitren. Oh, kalau nanti kok mriki. Masjid di bawah tanah, ruangan minat. Ini nyinggir. Ya. Ternyata kita tembus ke Pasar Ngasem ya. Jadi di belakang sisi Pasar Ngasem ini bisa tembus ke Taman Sari atau ke Sumur Gemuling tadi. Ya, ini tentu tidak akan saya jumpai kalau saya tidak ketemu dengan guide ya, guide tadi Bapak Marji ya. Terima kasih Bapak Marji atas informasinya, atas pengalamannya. Ini membawa kenangan tersendiri buat saya. Wisata beberapa kali ke Jogja, baru kali ini bisa keliling-keliling keraton dan menambah wawasan saya terhadap keraton. Udah di runtuannya. Kita tadi muter ya ke sana. Sekarang di belakang Pasar Ngasem. Oh iya, sip Pak. Oh iya. Pasar Ngasem. Pasar Ngasem. Kalau ke dalam Paku Ningrat 100 meter, dalam Mangkubumen 50 meter, Jalan Ngasem. Monggo pun. Di depan itu ada kuliner yang cukup ramai ya, sampai antri itu orang-orangnya. Seperti apa sih di depan itu kok menarik sekali, antrinya seperti padahal masih pagi, masih jam 6. Orang sudah mengantri untuk mendapatkan makanan di sini. Ya semacam roti goreng atau cakwe ya. Ini langsung dibuat di sini. Yang antri itu waduh luar biasa. Besok-besok saya coba, akan saya review juga apa yang ada di sini, makanannya seperti apa. Oke, kita ini menuju ke titik 0 Yogyakarta, tapi sebelumnya akan masuk ke Masjid Gede, dimana kita akan juga melewati jalan-jalan tikus, rahasia-rahasia jalan tikus di sekitar Masjid Gede sampai ke titik 0 Yogyakarta. Lurus mega Pak. Ini
komplek Masjid Agung. Ini Masjid Agungnya. Apa nih Pak? Oh, sawo kecil. Nggih. Oh, ini tuh teh. Nggih. Sawo kecil depan. Itu regol. Pintu regol. Itu namanya regol Bagongan. Regol Bagongan, nggih. Iya. Ya, ini tempat gongso sekaten gamelan. Gongso sekaten gamelan. Oh, nggih. Itu namanya Kanjeng Kiai Guntur Madu. Kanjeng Kiai Guntur Madu, nggih. Nggih, kali Kanjeng Kiai Guntur Sari. Mriko Nggih. Kanjeng Kiai Guntur Sari. Nah niku apa cumaan mawon? Niku napa? Diagem jualan Oh, jualan ya. buku-buku agama. Ini masjidnya. Nah, ini masjidnya. Jamnya masih berfungsi, Masjid Agung. Masjid Agung. Masjid Agung. Gerimis. Ini Masjid Gede Kauman, Cagar Budaya Nasional, 29 Mei 1773 dibangun. Oke, Pak monggo. Itu lawan itu Sawu kecik, sarwo becik. Iya. Artinya apa sawu becik? sumeh, Sungai, senyum, senyum, ramah. ramah. Nggih. Sungai, senyum, ramah. Tanjung, Tanjung niku ditunjungi. Sungai, senyum, ramah. Yuk kita menuju ke taman atau titik nol Yogyakarta lewat jalur tikus, bukan lewat jalur utama. Akhirnya sampai juga di titik nol Yogyakarta. Ya terima kasih, semoga bermanfaat, menambah wawasan kita. Semoga sehat selalu, sahabat Jorsan.